Guru, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema kita hari ini adalah kita akan membahas soal pretest berkaitan dengan kepribadian. Jadi kan ada dalam surat edaran Bapak Dirjen ada 20 soal mengenai kepribadian. Nah, ini yang berhasil saya himpun beberapa soal yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan coba sama-sama membahas soal-soal tersebut. Nanti kurang lebih mungkin ada sekitar 40 soal ya yang akan kita bahas sama-sama berkaitan dengan kepribadian. Kita sebagai guru ya, nanti akan ada beberapa kasus-kasus yang disajikan dan kemudian kita diminta untuk kira-kira kita akan berbuat apa atas kasus yang disajikan itu. Seperti disampaikan dalam grup Telegram juga bahwa nanti soalnya akan panjang-panjang, kita diminta untuk membaca dengan cepat, kemudian memilih jawaban juga dengan tepat. Oke, kita akan sama-sama belajar hari ini. Untuk seri yang pertama kita akan membahas soal kepribadian. Oke, langsung saja ini soal yang pertama. Apakah terdengar dengan baik? Saya harap terdengar dengan baik ya. Oke, saya baca. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 03.00 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Kemudian E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita lihat jawaban ini kita lebih tepat untuk menjawab yang B ya, karena memang dengan pertimbangan akan sensitif sekali bila kita sendiri yang menyarankan kepada para guru untuk tetap masuk ya. Jadi tetap masuk itu sepertinya semacam memaksakan kehendak kita. Jadi memang jawaban B ini untuk tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru lain yang izin. Ini soal integritas kita sebagai tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas-tugas kita walaupun dengan situasi yang sangat sulit sekalipun ya. Datang pagi-pagi jam 3 pagi, nanti jam 6 atau jam 7 harus melaksanakan tugas. Dan ini yang paling tepat saya kira untuk kita pilih untuk yang kita lakukan. Walaupun ada teman-teman guru yang izin, tapi kita tetap ya. Kalau kita memiliki prinsip yang sama seperti yang dilakukan yang B, tentu tidak ada yang izin kan? Oke, jadi ini yang kita maksudkan di sini. Jadi soal integritas kita. Kemudian yang kedua, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Kemudian yang B, menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya dengan ikhlas. D, merombak dengan kepanitiaan yang baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Kemudian E, menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Kalau kita lihat dari kelima jawaban ini, maka jawaban A saya kira ini menjadi jawaban yang paling tepat ya, karena kata kunci dalam soal itu adalah soal mengkoordinasikan panitia ya kan. Kita lihat di sebelah sini ya, untuk mengkoordinasikan panitia. Jadi kita terima tugas itu,
kemudian kita mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang telah disusun sebelumnya, supaya dengan koordinasi kegiatan yang sudah direncanakan akan berlangsung dengan baik. Karena sekali lagi kita dianggap sebagai guru yang kompeten. Saya kira jelas untuk yang nomor 2 ini. Kemudian yang berikutnya ini soal nomor 3. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa tersebut seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukan hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar jelas ini agar berjalan dengan baik ya, agar tumbuh dengan baik. Maka jelas jawabannya yang E ya, karena memang kita wajib membimbing siapapun siswa kita dengan kemampuan seberapapun ya, karena tugas kita sebagai pendidik adalah untuk mendampingi mereka. Jadi memang alasannya prestasi akademik dan non akademik harus berjalan beriringan ya. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakat, kita juga harus membimbing dengan akademiknya. Jadi bakat menari juga harus dibimbing, tapi akademiknya juga harus kita beri perhatian. Maka ini jawaban E menjadi jawaban yang paling tepat, yaitu membimbing dan meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menarinya agar juga dapat berkembang dengan baik. Oke, saya kira yang ini jelas jawabannya yang E. Kemudian yang keempat, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru bimbingan dan konseling dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. E. Memanggil orang tua siswa dengan yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Bagaimana Bapak Ibu? Mana yang kira-kira jawaban yang paling tepat? Jadi kalau kita melihat dari A sampai E, saya kira jawaban B yang paling tepat. Karena apa? Karena memang kita diberi tugas untuk mendidik dan sekaligus bisa memberikan contoh. Karena ini kata kuncinya aja di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih jawaban yang B karena memang bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku yang baik untuk tidak merokok. Saya kira itu yang menjadi jawaban yang paling tepat. Kemudian yang kelima, terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal itu karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan
pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta ketertiban setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya kepada mereka yang membulinya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang paling tepat? Saya kira kalau kita melihat jawaban ini jelas ya, kita memilih yang B karena memang dalam proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya karena guru tidak sekedar membantu tetapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi karena siswa tersebut disuruh bekerja sendirian, jadi memang untuk meningkatkan atau pemantauan proses kerja kelompok, kita memantau anak-anak kita, kemudian sekali juga menginformasikan hasil evaluasi serta ketertiban setiap anggota dalam kelompok kerja. Kita ingatkan siswa kita yang misalnya, oh jangan begitu dong, karena memang dalam kerja kelompok kita harus bekerja bersama-sama, tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang. Jadi kita sekali lagi meningkatkan pemantauan kita ya, karena memang dalam proses pembelajaran efektif, jadi kita harus juga ikut terlibat dalam menginformasikan, kemudian juga mengevaluasi pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu ya, jawaban yang B yang paling tepat. Yang berikutnya, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah ada dikerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah ini yang mendekati reaksi kita. A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Kira-kira mana Bapak Ibu yang paling tepat, yang mendekati jawaban yang dikehendaki? Ya, saya kira jawaban yang D, karena memang yang kita hadapi adalah kepala sekolah. Sosok seorang guru jika dihadapkan dengan situasi yang panas mestinya seperti itu. Walau kita tidak tahu ya apa yang kita kerjakan benar-benar salah dalam proses opsi D, ya diperkuat dengan kata mencermati kritikan. Nah, ini statement atau pernyataan ini memang belum tahu apakah kepala sekolah mengkritiknya benar atau tidak. Jadi kita harus mencermati. Jadi kita menahan diri, kemudian mencermati kritikan tersebut dan melakukan perbaikan. Mana yang harus kita perbaiki? Jadi saya kira jawaban yang paling tepat yang D, karena memang itu yang kita kehendaki, karena memang dikritik oleh kepala sekolah ya. Jadi kita, oh begitu ya Bu, oh begitu ya Pak. Kalau misalkan ada yang bisa diperbaiki maka kita perbaiki, kita cermati itu. Ya, jadi setiap kritikan memang harus kita terima ya. Mungkin bisa juga yang C mungkin ya, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi yang baru untuk mendukung. Tapi lebih kita menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Saya kira itu yang paling tepat, jawaban yang D. Kemudian berikutnya yang nomor 7 ini ya, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru ya melihat situasi tersebut? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. C.
menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah bertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Kemudian yang E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Kira-kira mana Ibu? Jadi agak sulit ini ya menentukan. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari kelima jawaban ini, jawaban B yang mendekati ya, karena memang ini persoalan soal kampung ya atau tempat tinggal, maka memang kita harus berkaitan dengan orang banyak, kemudian kita tidak bisa putuskan sendiri, memang harus didiskusikan dengan siapa? Tentu dengan pejabat terkait. Pejabat yang paling dekat dengan kita adalah ketua RT dan tokoh masyarakat. Kira-kira solusinya apa ya? Supaya memang ini karena persoalan bersama, kita selesaikan bersama. Kita ambil kemungkinan-kemungkinan yang memang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita tidak bisa dong mengatasi semuanya sendiri gitu ya. Seperti di jawaban E, mungkin bisa juga sih kita membuang meskipun jauh gitu bisa, tapi kurang tepat karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Jadi lebih melibatkan kepada pejabat-pejabat masyarakat ya, yang paling dekat dengan kita adalah ketua RT. Saya kira begitu yang nomor 7 ini. Kemudian berikutnya, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda ada 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarnya lebih dahulu daripada calon siswa lainnya. B. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. Kemudian C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. Kemudian yang D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira mana Bapak Ibu guru yang tepat? Ini juga situasi sulit ya, karena memang melibatkan kepala sekolah. Tentu ya jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang E. Karena apa? Karena memang segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau sesuatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Ya ini karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya, supaya juga kita tidak beban gitu ya. Karena apa? Karena kepala sekolah ini. Tapi kalau sudah diputuskan dalam sebuah rapat ya, membahas dan membuat keputusan, maka keputusan itu dapat lebih objektif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oke Bapak Ibu guru, itu yang nomor 8. Kemudian yang berikutnya, pandangan Anda tentang ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah, ini berkaitan dengan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutsertakan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kemudian yang E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Oke, kira-kira apa nih Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan ini ya, ketertiban masyarakat dalam keterlibatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya kira kalau kita lihat jawaban yang A itu akan tepat karena memang sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Maka masyarakat memiliki potensi-potensi yang memang dapat dikolaborasikan dalam kegiatan sekolah sesuai prosedur dan peraturan yang ada.
Jadi misalnya dilibatkan dalam proses pembelajaran juga bisa, ya diundang sebagai pembicara juga bisa. Jadi potensi-potensi yang dimiliki juga bisa dikolaborasikan dalam kegiatan-kegiatan proses pendidikan di sekolah kita. Jadi jawaban A Bapak Ibu ya yang paling tepat. Kemudian yang berikutnya, suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara terkait harta warisan. Apa yang Anda lakukan? Ini berkaitan dengan harta warisan ya. A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. Kemudian B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. Kemudian yang E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasihati. Kira-kira yang mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat yang dikehendaki? Nah, kita lihat jawaban B. Jadi jawaban B ini memang kita serahkan kepada pihak yang berwenang karena lembaga hukum lebih memahami ya tentang hak-hak soal harta waris ya. Jadi memang menyarankan untuk minta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidangnya guru ya. Jadi karena berkaitan sekali lagi dengan hak ya, harta waris itu kan ada ya hukum-hukumnya yang memang harus ditepati. Misalkan anak pertama, anak kedua, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kan mereka secara hukum ya memiliki porsinya masing-masing, dan itu memang lebih tepat kalau memang diberikan ya oleh lembaga bantuan hukum yang memang secara tahu persis gitu ya. Jadi itu yang paling tepat ya, jawaban yang B. Jadi supaya memang mendapat jawaban yang pas gitu. Oke, berikutnya. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambahi poin nilai sesuai dengan yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang paling tepat ini dari kelima ini? Oke, kalau kita lihat agak sulit ya, tapi jelas kita sebagai guru tetap ini harus memilih jawaban yang A, karena memang dalam memberikan penilaian kita harus objektif, jangan subjektif. Subjektif itu atas pertimbangan-pertimbangan. Oke, karena ini anaknya pengawas, jadi harus pokoknya jangan jangan mengecewakan begitu ya. Tapi kita sebagai guru memang dilatih untuk ini, jadi kita harus objektif. Jadi jawaban A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Jadi saya kira kepala sekolah kalau kita berpegang pada ini juga pasti akan akan memahami posisi kita. Berikutnya, ada gejala beberapa siswa Anda dengan yang kecenderungan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian itu ini ya, perilaku seksual menyimpang di mana perempuan menyukai perempuan. Kalau gay itu perilaku menyimpang seksual di mana laki-laki menyukai laki-laki. Kalau biseksual itu berarti penyimpangan seksual di mana seorang laki-laki itu bisa tertarik dengan perempuan, juga tertarik dengan laki-laki. Kemudian transgender itu adalah perilaku penyimpangan seksual yang mengubah jenis kelamin. Ya, misalkan perempuan tapi merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan sebaliknya. Nah, sebagai guru apa yang akan Anda lakukan? Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia,
Mengajak berbicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. B. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. Kemudian D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Bapak Ibu, yang mana ini? Ini berkaitan dengan perilaku siswa. Apa yang akan kita lakukan? Tentu jawaban yang B itu lebih lebih pas, karena memang orang tua kan menitipkan anak-anak itu ke sekolah untuk kita didik. Ya, kalau dikit-dikit langsung ke orang tua tanpa peneguhan kita dulu, jadi kita dekat atau melakukan pendekatan personal terlebih dahulu. Jadi memang kita sebagai guru di sekolah, kita panggil mereka, kemudian kita ajak omong gitu ya, bahwa memang perilaku itu menyimpang, jadi supaya tidak terjerumus ya lebih dalam LGBT. Nah, setelah itu mungkin langkah yang selanjutnya, karena memang itu terjadi di yang kita tahu ya di sekolah, yang memang porsi kita untuk mendidik ya, kemudian juga menanamkan nilai-nilai yang positif ya, norma-norma dalam masyarakat, tata nilai yang memang diakui oleh agama, oleh negara. Jadi memang kita menjadi harus mengajak siswa kita untuk memang kita ajak bicara. Jadi apa sih kok bisa begini, kok bisa begitu, supaya nanti juga ada solusi ya dari perilaku-perilaku tersebut. Ya, kalau mungkin ya lebih nanti kita libatkan juga mungkin orang tua. Tapi langkah awal yang akan kita lakukan yang paling tepat adalah sekali lagi yang B. Jadi mengajak bicara siswa. Jangan sampai nanti mungkin ada sesuatu yang muncul dari mereka. Oh, ternyata begini, kita carikan solusi yang terbaik untuk mereka. Begitu Bapak Ibu guru ya. Jadi yang mengajak siswa ya supaya tidak terjerumus. Oke, berikutnya yang nomor 14. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal apa yang Anda lakukan? Nah, ini agak complicated ya. A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada petugas RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya jiwa anak itu tertolong. D. Mengurus BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian kepada orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu ya? Agak complicated ya. Jadi kalau melihat ini, maka jawaban A yang paling tepat, karena memang tadi ada konflik terlebih dahulu ya dengan tetangga Anda. Jadi memang jawaban A, kita mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga itu supaya nanti tidak terjadi konflik yang lebih dalam ya, karena memang tadinya pertamanya udah ditabrak ya, kemudian ada konflik ya, kita dimarahin gitu ya. Jadi memang ada kata segera membawa anak itu ke rumah sakit ya, karena memahami keadaan anak itu sedang dan sangat membutuhkan pertolongan. Jadi memang kita sekali lagi soal situasinya yang perlu dipahami dulu, karena konflik maka kita memerlukan orang lain ya untuk mungkin menjadi pendamai begitu ya, supaya tidak masih teringat-ingat masalah tadi ya, masalah tabrakan tadi. Nah, jadi jawaban A Bapak Ibu yang paling tepat yang akan kita pilih, karena memang sekali lagi itu menyangkut juga soal ini ya, segera membawa anaknya ke rumah sakit, karena memang ini menjadi sebuah keharusan ya, apalagi menyangkut anak didik kita yang sakit parah. Begitu Bapak Ibu guru yang nomor 14. Kemudian yang berikutnya, pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan
atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal itu dipicu adanya adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? Membiarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang yang beradab, yang tidak beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. D. Pola asuh orang tua dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lebih lembut dan beradab. Jadi ini opsinya ada 4, jadi mungkin yang paling tepat itu yang D ya, karena memang pola asuh orang tua itu mempengaruhi dan kultur masyarakat ya yang di sekitar kita juga mempengaruhi. Ingat bahwa kita juga adalah makhluk sosial yang memang terpengaruh juga oleh lingkungan. Di samping ya bahwa kita itu tinggal di dalam keluarga. Nah, pola asuh keluarga sekali lagi juga mempengaruhi. Maka kita ya sebagai guru juga harus ikut terlibat dalam hal ini ya, dalam pendidikan kita. Jadi memang kita juga harus mengingatkan keluarga-keluarga, orang tua untuk senantiasa membimbing anaknya ya. Kita sebagai guru membimbing di sekolah, tapi ketika di rumah ya, kalau guru kan mungkin hanya berapa jam ya, 8 jam ya, dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 ya. Jadi ada sekitar 7 jam gitu ya. Jadi lebih banyak di rumah, maka orang tua juga memang pola asuh ini mempengaruhi dan kultur masyarakat gitu. Jadi ya saya kira sebagai guru juga harus memahami ini ya. Jadi pemahaman ini yang kemudian bisa juga membantu ya, kalau ada persoalan-persoalan tertentu kita juga bisa sampaikan kepada orang tua. Saya kira jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian yang berikutnya, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa yang saling menolak untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Saya kira Bapak Ibu, yang mana ini dari kelima opsi ini? Kalau kita lihat memang jawaban A yang paling tepat ya, karena memang menurut saya guru perlu meluruskan ya terlebih dahulu pandangan siswa terkait perbedaan suku. Nah, baru setelah itu dapat menerima dan bekerja sama. Jadi memang memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dan perbedaan, dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Jadi kalau misalkan ditolak ya kita beri pengertian bahwa kita bangsa Indonesia itu memiliki hak yang sama. Ya, memang perbedaan itu ada, tapi kita harus menghargai, harus menerima perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Sehingga nanti tidak ada yang semacam menolak begitu ya, karena ini tidak sesuai dengan saya gitu. Jadi memang yang paling tepat adalah yang A. Jadi kita memberikan wawasan dulu, kemudian setelah memberikan wawasan bisa diterima, kemudian memasukkan ya ketiga anak ini ke dalam kelompok. Oke, itu yang nomor 16. Kemudian berikutnya, Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rencana program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan ya, kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya menjadi pengganti sementara. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. C. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. D. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rencana kunjungan lapangan. Mana Bapak Ibu guru ya yang akan kita pilih? Ya tentu yang E ya, karena memang kita sebagai guru dituntut untuk bisa menyelesaikan ini ya. Segala sesuatu yang memang kurang pas ya, yang kita tahu maka kita harus memperbaiki, tapi kita harus atur jadwal dulu ya, kapan harus memperbaiki RPP itu, karena memang rencana pembelajarannya kurang kurang sistematis, kita perbaiki. Kemudian tugas kepala sekolah yang kan ini tugasnya untuk merancang gitu ya, jadi kita masih bisa lah ya dalam tugas-tugas kita untuk menyelesaikan rancangan ya, kita tidak mengunjungi sekolahnya ya, tapi merancang saja. Jadi merancang kunjungan lapangan, oh gimana sih nanti prosesnya gitu kan, bisa kita kerjakan dengan membagi jadwal itu. Oke, saya kira jawabannya jelas itu Bapak Ibu ya, yang E. Jadi kita berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin, itu yang menjadi kelebihan kita sebagai seorang guru. Oke, yang berikutnya, menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan pewujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang mana Bapak Ibu guru? Yang A, B, C, D atau E? Nah, maka kalau kita lihat ini jelas ya, kita lebih terarah kepada yang E, karena memang selain melaksanakan tugas kita secara mandiri sesuai dengan tupoksi kita, juga kita harus bisa berkolaborasi dengan teman seprofesi kita dalam banyak hal. Maka ya secara mandiri kita dapat melaksanakan tugas, tapi juga kita harus mampu berkolaborasi, apalagi dalam pembelajaran daring misalnya, kita bisa juga berkolaborasi dengan mapel lain ya dalam melaksanakan pembelajaran supaya lebih efisien misalnya. Kemudian kita juga melaksanakan sekali lagi pekerjaan kita dengan tupoksi kita masing-masing. Agar apa? Sekali lagi agar memang tujuan sekolah yang sudah di visi misi sekolah yang sudah tertulis itu bisa semakin terarah dan terukur kinerjanya. Saya kira jelas Bapak Ibu ya yang E. Jadi selain mandiri, tapi kita juga harus sekali lagi bisa berkolaborasi. Kemudian nomor 19 yaitu selanjutnya. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang mana Bapak Ibu Guru? Dari kelima opsi ini, tentu ya E adalah jawaban yang paling tepat, karena memang setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi kalau misalkan yang berminat misalkan dalam bidang publikasi atau sosial media ya, maka kita juga harus memberikan porsi kepada mereka agar sekali lagi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bakat dan minat. Saya kira itu Bapak Ibu Guru ya untuk yang nomor 19 ini. Kemudian yang nomor 20.
Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. Titik-titik. Cepat berubah pikiran, membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain, selalu bertanya alasan ketika ada perbedaan karena cenderung takut salah. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Ini sekali lagi yang diminta ya. Kalau yang diminta mungkin agak sedikit kurang sesuai dengan kita ya. Tentu jawabannya yang E. Ya, meskipun mungkin secara pribadi aku tuh suka yang memberi masukan secara langsung ya. Tapi memang kita diminta ya sebagai guru gitu ya. Ini jelas untuk bisa beradaptasi dimanapun ya kita berada. Jadi kita menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bagaimana perbedaan. Itu yang menjadi tuntutan kita, walaupun mungkin itu mengingkari apa ya, yang aku tuh sukanya pokoknya kalau ada persoalan langsung disampaikan, tapi kita harus sekali lagi bisa menyesuaikan diri. Jelas ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, yang berikutnya adalah seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. B. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Mana Bapak Ibu Guru yang paling tepat? Iya, tentu yang A ya, karena memang kita sebagai guru harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita dilatih untuk berempati, merasakan apa yang peserta didik rasakan. Juga apa yang disampaikan peserta didik, kita juga harus bisa menjaga kerahasiaannya dan kita membantu dia dong dalam situasi memberikan penghiburan, kemudian memberikan misalkan persoalan-persoalan itu mempengaruhi dalam proses perkembangan anak tersebut atau peserta didik kita. Jadi jelas saya kira jawabannya yang ini ya, mendengarkan dengan penuh perhatian, ikut merasakan apa yang peserta didik rasakan, menjaga rahasia. Ini juga yang paling penting karena peserta didik sudah membuka apa yang menjadi dalam arti tentu aib gitu ya, karena orang tuanya mau bercerai. Kemudian berusaha membantu peserta didik tersebut. Berikutnya, ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Gimana Bapak Ibu Guru, ini menyangkut belief ya, menyangkut agama. Jadi kalau kita melihat jelas yang E ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kita menanyakan dulu apa sih, kenapa sih kamu atau anak atau adik ya mau berpendapat demikian. Nah, kalau kita sudah tahu, oh karena begini-begini, maka kemudian kita memberikan atau meluruskan bahwa sesungguhnya itu begini loh yang benar gitu ya, sehingga siswa kita bisa betul-betul sampai kepada pemahaman, oke, saya mengerti. Oke, jadi kita paling tidak harus bertanya dulu sih apa namanya background dari kenapa siswa sampai berpandangan demikian. Jadi saya kira itu ya jawabannya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang nomor selanjutnya, saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tidak setuju karena akan menyebabkan stres, tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal,
Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain yang dengan hasil yang lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Saya kira sulit nggak ini Bapak Ibu Guru? Yang A, B, C atau D? Oke, tentu jawabannya yang D ya. Karena apa? Karena memang kita berkewajiban, sekali lagi karena itu menyangkut ini ya tugas ya, jadi kita tugas itu memang kewajiban kita ya memang harus menyelesaikannya ya, jadi ya memang itu harus kita selesaikan ya sampai tuntas ya, karena itu sekali lagi merupakan kewajiban kita yang harus kita selesaikan. Oke, berikutnya Bapak Ibu Guru kita masuk ke nomor selanjutnya. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang dapat yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah. Jika terlambat datang satu upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru yang agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Memberikan sanksi karena sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Saya kira yang mana Bapak Ibu Guru? Pilih yang A, B, C, D atau E? Ya, mungkin yang paling mendekati ya ini ya, yang C atau D ya, karena memang apa ya, pemilihan kata-kata guru bukanlah hukuman tapi sanksi. Kemudian kita lihat ya yang C ya, jadi menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan. Saya kira ini juga apa namanya, semacam apa, bimbingan gitu ya. Jadi atau yang D itu bisa juga ya memberikan sanksi kepada yang sama kepada guru yang datang agar tidak membeda-bedakan. Saya kira gimana Pak? Yang C atau yang D nih? Kalau saya sih lebih ini ya, lebih kepada yang C ya, karena memang mungkin kalau Bapak Ibu Guru punya jawaban yang berbeda boleh. Jadi apa ya? Atau yang mana Bapak Ibu? Jadi kalau saya sih lebih ke yang C ya, karena memang sebagai apa namanya, sanksi memang atau hukuman itu menjadi penting. Pembinaan juga penting. Jadi ini yang apa namanya, atau mungkin yang A, misalkan menyusun aturan dan mempertimbangkan sanksi yang mendapat unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Gimana Bapak? Atau yang A mungkin karena lebih menempatkan pada unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Ya, kalau saya sih lebih ke yang C Bapak Ibu Guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru boleh jawab yang berbeda, tapi menurut saya sih itu ya. Jadi siswa diberi hukuman yang memang harus menempatkan unsur-unsur pendidikan ya, tidak yang secara fisik. Kemudian yang guru tetap mendapatkan pembinaan. Jadi saya kira lebih tepatnya itu. Oke, jadi Bapak Ibu Guru juga boleh yang berbeda ya. Oke, yang berikutnya ya. Oke, oke, itu kuncinya udah ada tuh. Yang nomor selanjutnya ada, Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatih siswa tersebut, namun Anda tidak memiliki waktu luang untuk melatih. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa tersebut adalah bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Atau D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan meminta mencari yang diinginkan di luar sekolah. Atau yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa melatih
dengan saya. Jadi mungkin ini lebih jawaban tadi ya yang D ya, yang E Bapak Ibu ya. Jadi memang ada motivasi dan niat untuk membimbing siswa ini yang paling penting. Jadi setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik yang secara intelektual, yang akademis dan non akademik, jadi memang kita harus bisa meluangkan waktu, memberi bimbingan ya semampu kita tentunya. Jadi kita yang mereschedule jadwal kita sehingga memang kita memberikan waktu untuk siswa kita yang memang sangat membutuhkan ini. Yang berikutnya, untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Tidak peduli ada pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Kehabisan tenaga, bahan belum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Energi hampir terkuras habis, perlu istirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Semua terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga masih ada energi, tenaga untuk tugas berikutnya. Jadi tentu jawabannya yang E ya, karena memang kita diajak atau diminta untuk merancang itu ya. Kata kuncinya yang telah dirancang ini, karena memang tugas-tugas yang banyak itu kalau tidak dirancang kapan selesainya dulu, atau yang misalkan yang penting dulu ya, kita dibuat schedule gitu ya, dibuat jadwal. Jadi misalkan ini selesai jam sekian, selesai jam sekian, selesai jam sekian. Kalau terjadwal maka otomatis akan sesuai dengan waktu nih ya. Beda dengan misalkan ada banyak tapi bingung nih mau yang akan dikerjakan dan tidak ada skala prioritas, itu akan menjadi sulit. Jadi yang tentu jawaban yang paling tepat itu yang E. Yang berikutnya, saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap dilaksanakan, harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut Anda? Ini tadi kayaknya sudah ya. Tidak setuju karena menyebabkan stres. Yang B, tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. Yang C, tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas yang lain dengan hasil yang lebih baik. D, setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E, setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Yang mana kalau guru ya? Jadi yang kita sudah bahas ya, yang D ya, karena memang menyelesaikan tugas adalah merupakan kewajiban kita. Berikutnya nomor 29. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebih dan kebebasan dalam penggunaan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahannya selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anak. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. E. Perilaku siswa sebagai bagian dari perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga yang bersangkutan. Kira-kira jawabannya apa Ibu ya? Oke, jawabannya tentu yang ini ya, yang karena ini berkaitan dengan orang tua ya. Jelas kita harus memanggil orang tua ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya ya. Mungkin kan kita sudah tahu tuh, karena dimanjakan, diberi uang berlebih. Jadi ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Karena itu sangat mempengaruhi dalam ketika di sekolah ya, sering melanggar tata tertib sekolah. Jadi memang masalah sudah diketahui ya ketika tatap muka, jadi mungkin kita juga bisa sampaikan karena kita sudah tahu tuh persoalannya, karena memang ya, ditengarai di sini ya kata kuncinya, ditengarai karena sudah mendapat salah pengasuhan karena kurang mendapat perhatian. Dan ini juga harus kita tekankan kepada orang tua ya, kita mungkin bisa berbicara secara personal soal hal ini supaya bisa proses yang terjadi, baik apa yang terjadi di rumah ya bersama dengan orang tua dan ketika di sekolah bisa saling bersinergi.
Saya kira itu. Kemudian nomor berikutnya, saat pembelajaran guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lain. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Meminta siswa yang menjawab dan untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat, meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat, menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disiapkan, menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar dan kurang tepat, guru menjelaskan jawaban yang benar dari pernyataan tersebut. Ini soal saat kita melakukan pembelajaran ya. Jadi ada siswa sudah menjawab, kemudian tapi ada jawaban yang lain nih. Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang A, B, C atau D atau E? Tentu yang E ya, karena memang semua sudah menjawab dan kan belum tahu tuh jawaban yang salah yang mana, jawaban yang benar yang mana. Jadi kalau saya akan menjelaskan siswa tahu yang mana yang benar ya, yang mana yang salah. Jadi memang kita harus menjelaskan jawaban yang benar dari kedua pernyataan tersebut ya. Misalkan yang ternyata kurang tepat, yang lebih tepat ini gitu. Jadi kita juga harus mengapresiasi juga sih sebetulnya bahwa siswa yang mau menjawab itu sudah merupakan, kalau menurut saya juga sudah merupakan nilai plus ya, karena dia memiliki kemauan untuk juga belajar. Berikutnya, menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dari menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Agak sulit Bapak Ibu Guru ya. Karena ini menyangkut sikap ya. Jadi lebih kalau kita lihat tentu yang E, karena memang di soal diminta soal sikap dan perilaku kita. Jadi ini menunjukkan sikap kita ya, disertai sikap dan perilaku yang proaktif. Kemudian sikapnya proaktif, perilakunya adalah menunjukkan keteladanan ya. Sementara yang A, kalau kita lihat yang mungkin agak membingungkan yang A ya. Yang A rajin beribadah disertai sikap dan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan siapapun. Ini lebih kepada ini ya, menunjukkan perilaku keteladanan. Jadi ya tentu keteladanan itu bisa mencakup ya sikap toleransi, menghargai agama lain gitu ya, atau penganut agama lain. Jadi keteladanan ini yang kemudian bisa mencakup sebetulnya jawaban yang A. Begitu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang berikutnya, setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda, ini sepertinya tadi sudah ya, kita tadi memperdebatkan, jadi membicarakan apakah jawaban A atau jawaban yang D atau E gitu ya. Jadi memang ini kalau ini lebih memilih jawaban yang C. Jadi mungkin ini yang perlu kita semua ini ya, apakah itu memberikan pembinaan kepada guru agar tidak mengulangi perbuatannya ya, atau memberi sanksi, kemudian yang sama kepada guru. Tadi kan diskusinya C, D atau A gitu ya. Kalau di sini dipertegas jawaban yang C. Memang kita harus memberikan, kita yang sebagai guru juga perlu dibina gitu ya, agar tidak mengulangi perbuatan kita, karena memang kita harus memberi keteladanan. Tadi kan seperti dibahas di contoh-contoh kita sebelumnya. Jadi supaya kita juga bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Yang berikutnya, Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Saya memberikan tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar.
Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar dan yang sekaligus dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Saya kira kita kalau melihat dari kelima opsi ini, jawaban A yang paling tepat Bapak Ibu Guru ya, karena memang saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Jadi kita memang juga karena ini soal koperasi yang yang juga untuk kesejahteraan warga sekolah, jadi memang juga kita harus kita laksanakan. Tetapi juga kita tidak mengganggu tugas kita dalam mengajar. Jadi dengan berbagi tugas sebetulnya kita dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Tidak semua kita kerjakan sendiri. Jadi ini kata kuncinya ada di berbagi tugas ya, karena memang dalam kepengurusan koperasi tentu kita memiliki pengurus yang bisa saling berbagi soal tugas. Dan yang paling penting tidak mengganggu tugas mengajar kita. Oke, begitu Bapak Ibu Guru. Kemudian nomor berikutnya, salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki sertifikat S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. E. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkan persyaratan guru profesional. Kemudian E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Saya kira jawabannya yang A ya, karena memang ini persyaratan. Jadi memang kita harus melanjutkan ke jenjang sarjana atau sederajat, atau ya di S1 atau D4 ya, karena ini merupakan sebuah persyaratan untuk menjadi seorang guru. Kalau tidak ya maka semuanya pasti akan terhambat. Yang berikutnya, suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda ini juga sudah kita bahas ya, ini pengulangan. Jadi yang tadi yang kita jawab yang D kan ya, yang menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi kita menahan diri ya, karena dengan kepala sekolah ya, kita put respect ya, jadi kita menghargai kepala sekolah, kita mencermati kritikan tersebut, kemudian kita mencari solusi untuk perbaikan. Yang berikutnya, ada beberapa gejala siswa Anda yang cenderung LGBT, ini juga sudah ya. Kita jawabannya yang B ya, mengajak bicara siswa tersebut. Kemudian 37, seorang peserta didik mengeluhkan kepada orang tuanya soal bercerai, tadi juga sudah. Ini kita yang kita pilih adalah yang A tadi kan, mendengarkan dengan penuh pengertian ya, kemudian ikut merasakan yang peserta didik rasakan, kemudian menjaga kerahasiaan juga itu penting. Kemudian 38, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang sakit genetik, kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak supaya mau sekolah lagi. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau bersekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya tentu yang C ya, karena memang ini berkaitan dengan psikologis ya, karena mungkin menjadi korban bullying, maka memang kita harus menyarankan untuk melakukan konsultasi ya kepada psikolog tentunya ya, atau kalau nggak psikolog berarti selainnya psikolog gitu. Yang bisa memberikan treatment itu selain psikolog itu psikiater ya. Kalau psikiater itu memberikan treatment ya, kalau psikolog itu ya sekedar mendengarkan begitu. Boleh kita menyarankan supaya nanti anak itu tersebut punya kepercayaan diri lagi. Jadi jawaban C yang paling tepat. Kemudian yang ke-39, dalam diskusi kelompok saya biasanya dikenal sebagai individu
sulit menerima pendapat orang lain, mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Tentu ya E yang paling tepat, karena memang kita sebagai guru dituntut untuk betul-betul memahami perbedaan. Ya, perbedaan itu kita harus akui. Ya, kita punya pendapat, orang lain punya pendapat. Jadi memang kita harus bisa memahami berbagai pendapat yang berbeda. Kemudian nomor 40 ini yang terakhir, Bapak Ibu Guru. Sebagai seorang anak berminat pada kelompok bidang peminatan ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua berkukuh agar anaknya memilih peminatan di bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati anak untuk patuh kepada orang tua yang telah memilih masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang minat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah di jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data peserta prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua, memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa agar mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu Guru? Tentu yang kalau menurut saya sih lebih tepat yang E, karena apa? Karena kita juga harus melibatkan guru BK dan juga kita harus juga memfasilitasi pertemuan supaya orang tua tahu tuh, kira-kira dengan data-data yang ada ini anak ini memberi pemahaman ya kepada orang tua supaya memang betul-betul ini loh yang menjadi kemauan anak ya peserta didik, supaya apa yang menjadi harapan orang tua juga nanti malah tidak mengecewakan begitu. Saya kira ini Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan ya, proses pembelajaran kita mengenai soal kepribadian yang berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku sebagai guru ya, atau bersikap yang mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang guru. Ya, tadi sudah kita bahas banyak hal, jadi kita bisa teruskan ya nanti dalam seri pembelajaran bersama berikutnya. Nanti kalau Bapak Ibu Guru ingin ya supaya kita membahas materi yang lain lagi berkaitan dengan kepribadian, nanti bisa tulis juga di halaman komentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah belajar bersama-sama tentang pretest PPG tentang kepribadian. Semoga ini membantu proses persiapan kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe ya, tombol di bawah sini. Ya, terima kasih. God bless. Sampai ketemu di seri pembelajaran berikutnya untuk persiapan PPG kita. See you. Tuhan memberkati.